Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kang Mus Channel semuanya dimanapun berada. Selamat malam juga sahabat petualang gaib dimanapun saudara berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita selalu uh, diberikan kemudahan dalam setiap apa yang kita cita-citakan. Amin. Alhamdulillah malam ini kita berada di sebuah lokasi masih di Kabupaten Kuningan. Lokasi ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena kita berada di suatu desa dan desa ini berada di dataran ya. Atau istilahnya bukan berada di dataran, datarannya cukup datar. Meskipun dikelilingi oleh berbagai bentuk bukit ya. Di sana bukit, di sana bukit, sana bukit, sana bukit. Jadi ini dikelilingi bukit. Jadi ini dataran yang rendahnya, yang ratanya ya. Ini dataran rata, rendah. Tetapi ada keunikannya apa? Ada keunikannya di sini saya mencium bau belerang. Saya mencium bau belerang ya. Jadi bukan mencium bau apa tuh? Bukan mencium bau minyak-minyak wangi ya, tapi justru mencium bau belerang. Nah, ini yang membuat tertarik. Dataran rendah gini tapi mengeluarkan belerang. Nah, tetapi tempat ini banyak masyarakat yang mengalami hal-hal mistik gitu ya. Ada beberapa masyarakat, baik masyarakat di sini atau masyarakat di luar sini, ada yang mengalami hal-hal mistik gitu. Nah, apakah ada kaitannya dengan mistik di tempat ini? Nah, untuk lebih jelasnya, maka dari itu kita hadir di sini ingin mencoba menguak dengan versi kita ya, dengan versi gaib gitu, dengan versi mistik. Mudah-mudahan ada keterangan yang bisa kita peroleh dari para makhluk yang ada di sini. Nah, jika kita lihat dengan seksama, auranya di sini bagus ya, auranya bagus. Maksud bagus itu enggak negatif gitu, jadi enggak membahayakan. Nah, ini kita lihat contohnya air yang mendidih ya. Ini air mendidih dari dalam. Jadi air ini mendidih dari dalam. Nah, ini banyak sekali sumber ya, banyak sekali sumber mata air yang mendidihnya. Nah, termasuk yang kecil-kecil. Ini kalau dihitung bisa puluhan ya. Bisa hampir 100 kalau dihitung, termasuk yang kecil-kecil ini ya. Dan yang paling besar ada di sekitar sini, di pojokan. Itu besar juga. Dan itu besar juga tuh, bisa kita lihat. Itu paling besar. Tapi yang menakjubkannya, secara versi gaib ya, batin saya menangkap di sini ada sinyal positif yang cukup kuat dan cukup besar. Nah, untuk lebih jelasnya apa dan dari mana sumber energi itu nanti kita coba kuak. Nah, sebelum kita kuak, nanti kita coba tes dulu dengan si Teteh. Mungkin si Teteh bisa mencari-cari sesuatu di sekitar sini atau melacak sesuatu energi di sekitar sini. Mungkin ada yang bisa dirasakan atau ada yang bisa dilihat. Nanti kita explore dengan si Teteh. Teh Rita, halo. Udah ada? Ada, alhamdulillah. Teh Rita sudah hadir. Selamat malam, Teh Rita. Ini Teh Rita pernah hadir juga ya? Pernah hadir juga di kita. Nah, kali ini si Teteh kita ajak agar punya pengalaman di dunia mistik gitu ya. Seperti apa dunia mistik, dunia malam tapi berbeda. Ini malamnya dunia kalong ya, dunia mistik gitu. Nanti Teh coba deteksi atau rasakan di sekitar sini, mungkin ada yang bisa dirasakan atau ada yang bisa dilihat. Dan nanti si Teteh saya minta bantu untuk bertanya ya. Siap? Siap. Jangan lari, nggak usah takut. Nah, tentu nggak akan lari karena sudah dipersiapkan si Teteh ini. Sebelum ke sini sudah siap-siap, makanya mau datang. Kalau belum siap, nggak mau datang. Ya udah. Itu kayak ada suara ya? Itu ada yang datang, tapi itu burung ya. Iya. Ini burung jelas.
Cuman burung ini putih warnanya ya. Warnanya putih. Dia pergi lagi ke sana jauh. Nah, itu nggak apa-apa. Itu pertanda baik. Jadi istilahnya kita dipersilahkan untuk mencari info. Dan mudah-mudahan, kalau kata orang Sunda bilang disebutnya karuhun ya biasanya. Kalau orang Sunda buhun zaman dulu disebutnya karuhun. Jadi mudah-mudahan karuhun merestui langkah kita. Oke teh, langsung aja. Karena kita pintu gerbangnya sudah terbuka, jadi si teteh tinggal explore aja. Nah, pintu gerbangnya terbuka dengan tanda tadi ya. Sekarang hilang, kalau dicari nggak ketemu tuh burung. Yuk langsung teh cari. Nah, jadi si teteh akan mencari. Ntar mikrofonnya dioper aja kali ya. Sih, sana. Pakai tangan aja teh, di deteksinya. Ada yang dirasakan nggak teh? Kayak ada Ya, datang gimana? kayak yang nyambut kita semua datang ke sini. Berarti seperti ada bayangan. Iya. Coba deteksi lagi sebelah sini. Jadi kita merasa dan ada penglihatan tiba-tiba. Kayak yang tadi ada burung di situ. Oh, yang tadi burung hinggap di situ ada? Kayak ada bayangan tinggi gede gitu. Oh, kan? kayak ada bayangan tinggi gede di sini. Oh, di situ tuh. Nah, di situ. Di situ. Warna apa nih? Hitam gede. Oh, hitam besar. Coba selain di situ. Berarti tadi hinggap di laporan. Coba kita rasakan di sekitar sini tuh ada bayangan seperti apa di wilayah sini. Mungkin ada yang terlihat dengan batin teteh. Hawanya beda ya Kang ya di sini. Hawanya beda. Kayak ada yang ngikutin dari belakang tuh Kang. Oh, di belakang kayak ada yang. Coba lihat aja si tetehnya nengok. Ada orangnya? Nggak ada, tapi kayak ada yang. Ya udah, kita langsung aja ke mediator ya teh. Iya. Nah, nanti si teteh coba kalau masih penasaran nanti bantu tanya-tanya. Oh. Kita langsung mediator aja ya, biar nggak buang waktu lama. Assalamualaikum. Indra, usahakan jangan berisik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, bisa jawab salam. Bisa jawab salam. Biasa bahasa zaman ayeuna. Biasa nyarios teh? Bisa. Oh, bisa. Di dia? Tadi mana? Di wilayah iya. Di wilayah iya. Ngartos
Oh, Magawan kaulah ka ieu raga manusia. kieu yut bade silaturahmi. Abah Oh, Abah. Bade silaturahmi, Abah. Hapunten sate acana gitu bilih kirang mernah di Abah mohon. Insya Allah silaturahmina kanggo kasaean. Nyaeta palai terang ieu patempatan gitu. sae. Sate acana hapunten si Abah ngartos zaman ayeuna teu bahasa. Ngartos nusok dianggo ku manusia zaman ayeuna. Ngartos mohon. Alhamdulillah beliau mengerti si Abah. Berarti ini sudah sepuh ya. Sosoknya sudah sepuh. Nah, jadi ada yang mau saya tanyakan Bah dengan tentunya dengan lokasi ini karena lokasi ini cukup cukup membuat berpikir gitu bagi kami manusia. Karena di dataran rendah di dataran yang datar seperti ini ada air panas yang keluar dan bau belerang gitu ya. Jangan dibuat pusing. Jangan dibuat pusing. Jangan dipikirkan. Ini semua karena Sang Kuasa menciptakan ini dari sumber bumi. Maksudnya ini air ini Bah apakah air keramat atau sumbernya dari mana tadinya Bah? Ini sumber dari bumi ini sendiri, dari dalam bumi. Oh, Bagus. oh berarti air ini memang terjadi dengan sendirinya dari hasil olahan bumi tersebut ya Bang? Ini semua terjadi karena Berarti Sang alamiah. Kuasa menciptakan bumi. Dan ini semua terjadi dari dalam bumi. Dari dalam bumi. Bukan karena yang lain. Oh berarti ini alami ya? Berarti alami. Kalau boleh tahu namanya Abah siapa ya? Agak keras. Abah tidak suka dipanggil nama. Abah. Abah aja. Oh Abah. Tapi Abah udah lama di sini, udah lama di sini. Cukup lama. Kira-kira berapa tahun, berapa? Abah tidak pernah menghitung tahun manusia. Tidak pernah tahu. Yang Abah tahu, ini sudah lama. Lantas kamu itu siapa? Dan apa tujuan datang ke sini? Tujuannya? Kamu jangan takut. Abah tidak pernah mengganggu manusia. Tujuannya kami ingin tahu tentang tempat ini karena tempat ini agak unik gitu. Mantap deh. Panjang. Panjang. Panjang kenapa? Cerita panjang. Oh, ceritanya panjang katanya. Jadi awal sejarahnya ada tempat ini. Abah pernah ngomong bahasa Ayeuna. Oh, beliau berbicara seperti kita Melayu saat ini. Beliau agak kikuk gitu, agak kagok. Karena lebih ke Sunda ya. Tapi Bah upami nyariosna Sunda aya nu teu ngartos gitu, Bah. Ya sok atuh. Sok. Beliau nggak nyaman katanya kalau bicara bahasa Indonesia gitu. Jadi kita harus pelan-pelan aja. Gitu pelan-pelan. Berarti Bah ini air memang alami dari bawah gitu ya, Bah. Dari pusar bumi. Air dari dalam bumi. Sumber bumi. Iya. Keluar. Jadi tercipta seperti ini. Ini semua atas Yang Kuasa. Iya. Dan sini kalau ingin tahu ceritanya, iya Bah, cukup panjang. Apa kamu mau mendengarkan cerita Abah? Oh mau Bah, mau. Tidak, buru-buru. Mungkin kalau buru-buru nanti saya beritahu Abah. Dulu
di sini sudah banyak kiai. Sebelum banyak manusia yang tinggal di sini, sudah ada kiai yang bikin tempat ini. Kiai apa bah maksudnya? Seorang kiai yang ini tempat. Keluarkan. Oh gitu. Maksudnya menempati tempat ini gitu bah. Yang bikin awal mula tempat ini adalah kiai itu. Namanya kiai apa, Bah? Untuk apa tujuannya? Untuk menyebarkan agama di wilayah ini, karena dulu di sini tidak ada manusia, sangat jarang sekali manusia baru. Selain kiai itu ada lagi yang lain bah? Ada lagi kira-kira penunggu yang lain yang tinggal di sini gitu, Bah? Kamu ingin tahu? Iya. Siapa bah? Kira-kira bentuknya seperti apa? Bicara bentuk, baik Pak. Bentuknya seekor kuda kencana menunggu sini. Dan pusaka golok panjang yang menunggu di sini. Golok naon bah? Golok kadang golok. Orang Sunda itu bedog. Kayak Oh bedog. Jepang. Oh bedog panjang. Iya. Bedog panjang dan kuda kencana, mereka lah yang menunggu. Ini tempat menjaga dari hal-hal yang tidak baik, yang ingin merusak tempat ini, menyalahgunakan tempat ini. Mereka lah yang bertugas untuk menjaga. Berarti kalau ini banyak manusia kesini main nggak apa-apa berarti ya? Tidak apa-apa, tapi ingat, sebelum manusia itu melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju tempat ini, niatkanlah untuk beribadah, bukan untuk memuja tempat ini. Oh iya Pak. Karena jika ada manusia yang memuja tempat ini, mereka yang berjaga kuda kencana akan marah. Mereka tidak mau jika manusia salah melangkah dan meminta. Tapi sebelumnya ada yang pernah kesini ya? Ada saja. Untuk hal seperti itu? Ya. Terus airnya ini ada manfaatnya untuk manusia ini? Air Sangat ada, sudah jelas manfaatnya. Kata orang Sunda, bahasa apa? Ieu cai alus pikeun micen upas dina awak. Oh gitu. Kunaon Jadi Abah Caina tiasa keluar? Eta tina sumber bumi ieu, alam ieu keluar. Nu akhirna ya. cai eta ngegulak Kayak air mendidih gitu ya? alapatan turuk. Oh berarti bah, iya cai teh aya paedahna kanggo micen upas dina awak gitu nya bah. Dina awak jalma. Pikeun micen upas dina awak manusia alus. Mungkin diantara saudara ada yang bertanya apa itu upas? Upas itu semacam kayak racun di badan. Kayak Bisa. buat penyakit gitu Kang, bisa? Iya, upas itu semacam itu. Bisa bakteri, bisa apa kalau zaman sekarang. Misal bakteri itu ya bakteri yang ada di badan. Upas itu zaman dulu gitu. Disebutnya upas. Ini semacam kayak air belerang gitu ya Kang? Iya, berarti apa namanya tadi? Nama ya? Iya. Yang menguasai tempat ini namanya siapa? Nya eta yang mempunyai golok panjang itu. Oh, bedog panjang. Yang mempunyai bedog panjang
Bedog apa pedang, Bah? Bedog, Bedog. Bedog. Oh, bedog dan pedang beda ya? Beda bentuk. Pedang dan bedog beda. bedog tapi panjang alabatan pedang. Oh, Kira-kira itu di Bedog. tengah di sebelah mana? golok tapi panjang, lebih dari pedang panjang. Abah tidak akan pernah memberitahukannya. Hmm. Tidak, Berarti itu abah yang ngejaganya ya? bukan. Bukan, beda lagi Abah berarti. memang ngejaga di sini, tapi Abah hanya mengikuti penjaga aslinya. Oh, ada Oh, ada lagi yang ngejaganya. yang punya. Beliau tuh mempunyai gelar atau enggak? Ya. Namanya Kiai Asaduri. Kiai Kiai Asaduri. Asaduri. Eta Resi. Salah seijer si anu adiluhung kawaruhna. Adiluhung kawaruhna, maksudnya berilmu tinggi gitu. Anu asalna di Pawetan. Oh, berasalnya dari apa? Timur, asalnya dari timur. Berasal dari timur ya, Pak? Pawetanan. Berarti tinggal di sini lama dulu ya? Lama sebelum manusia banyak di wilayah ini, beliau sudah ada ngababan ieu palemburan. Ya enak. Kiai Asaduri. Terus untuk apa tadi Apa kuda kencana kan biasanya kalau di daerah Kuningan kan banyak ada kuda kayak gitu ya kan? Oh iya, iya, Itu simbol. kira-kira ada yang ngendaliinnya apa nggak ada? Iya, apa Kiai Asaduri jalan tadi, Oh, yang tadi. yang dikuasai oleh Kiai Asaduri untuk Kiai Asaduri. menjaga di pertempuran Kiai Asadurinya berasal dari Pawetanan. Pawetanan, dari timur. Abah bisa bahasa ayeuna tapi teu lancar. Oh, bisa bahasa zaman sekarang tapi nggak lancar gitu. Iya. Bah, apa dulu sudah masuk Islam di sini? Alhamdulillah. Oh, ada beberapa mungkin ya, Pak? Beberapa, tidak banyak, hanya sebagian kecil. Oh dan iya. sekian banyak. Nah, tokoh yang asli ajaran pribuminya ada nggak, Bang? Ada julukannya beliau? Tidak tahu Oh, tidak tahu. nama julukannya. Abah tidak tahu karena memang mereka tidak pernah menyebutkan nama satu persatu kepada Abah. Oh, berarti intinya air ini bisa untuk membuang upas. Upas itu kalau zaman sekarang kayak bakteri dan lain-lain di tubuh kita. Berarti ini kalau ada manusia yang memanfaatkan boleh, Buat Bang? pengobatan bisa gitu ya. Oh, boleh. Selagi ia tempat Boleh. jadi tempat maksiat, Oh, jadi pamenta, iya, kalau untuk maksiat ya jangan. pakai di tempatan pikeun kealusan, Hmm. pikeun kebaikan. Hmm. Tidak boleh dipakai sembarangan. Iya, iya. Karena memang airnya alami, Iya, bukan tempat karena ini, ya. makhluk-makhluk itu katanya. Ini air berasal dari bumi, bukan karena makhluk seperti Abah, bukan juga yang lain. Jadi kalian semua tidak boleh memikirkan itu. Iya. Tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa Abah. Tidak ada, bukan karena kekuatan bangsa Abah. Tidak sedikit pun. Iya, iya. Bah, Kiai Asaduri itu untuk wilayah sini semua atau hanya untuk di sini, Bah? Babat di Palemburan. Oh, luas berarti semua. Oh, berarti semua, bukan hanya desa ini. Bukan hanya desa ini. Adiluhung kawaruhna. Adiluhung kawaruhna berarti bukan hanya desa. Ruang lingkup keilmuan, pola pikir, wawasan. Kalau adiluhung itu kalau zaman sekarang kalau kuliah mungkin sudah
3 lebih sudah profesor mungkin kalau di zaman sekarang. Tapi kade hati-hati manusia nu aya di dieu. Banyak yang dari luar menginginkan tempat ini Ya itu untuk tujuannya untuk disalahgunakan Oh, agar manusia yang datang ke sini diganggu pikirannya, dirubah niatnya agar meminta ke tempat ini. Hati-hati. sebelumnya ada yang pernah kayak gitu bah ke sini untuk Ada hal-hal yang Ya ada saja mungkin orangnya. Hal ini cukup menarik. Ternyata Kiai Asaduri itu cukup luas. Bukan hanya di desa ini beliau menyebarkan ilmunya, kapruhnya ya. Tapi di luar sampai di luar desa ini. Nah, yang jadi tanda tanya Kiai Asaduri itu siapa beliau? Abah kurang paham. Anu abah apal asalna di Pawetan. Datangnya dari Wetan. Beliau Kiai Asaduri itu datangnya dari sebelah selatan, timur. Dari timur menuju ke sini. Tempat ini. Ngapapat timur. Bapat. Kuka ilmuana. Kuka waruhna. Jadi ayeuna jadi seperti ini. Ini di bawah ini kecil atau besar, Pak? Besar. Oh, besar. Besar sekali. Lebih besar dari atas. Waduh. Lebih besar dari atas. Oh ya. kira-kira abah di sini ada temen yang lain apa cuma abah sendiri sama tadi apa kuda kencana sama bedog itu? Apa ada yang lain sejenis kayak jin atau gitu abah? Ada. Tapi mereka hanya datang. Oh, kekuatannya beda. Oh, beda. Mereka kekuatannya di bawah semua. Di bawah kendali yang itu berarti. Semua yang menjaga yaitu bedog panjang. Awas. Tapi ini aneh ya kan, jadi nggak semua keluar air. Iya. Harus bikin ijen upas dina awak manusia erek dicobaan ku abah Itu Abah tos make awak ieu manusia. Tos ente atur nuhun, Bah. Percanten tos percanten. Soalnya tadi ge ku abi kacium di dia aya bau-bau obat gitu. Bau eta keluar tina jero bumi. Tina sumberna kaluhur lewat cai eta kaluhur bau nyebar. Tuh bau belerang. Iya, atur nuhun. Berarti Abah di sini nanti saya jelaskan. Abah ada yang lain yang penting untuk diberitahukan mungkin sama saya atau sama siapa? Nitip kabeh semua manusia yang ada di dieu, yang ada di sini maksudnya. Jaga ieu tempatan tong dipake aneh-aneh, jangan dipakai yang tidak-tidak. Datang ke sini mangga datang aja, jangan punya niat yang goreng. Yang jelek, yang goreng itu yang jelek. Mangga pakai masrahkeun golok bedog eta nu panjang jeung kuda kencana moal ngaganggu, tidak akan mengganggu selagi manusia itu datang ke sini dengan niat nu halus. Itu macem-macem eta wae. Tapi kade ieu loba nu ngincer. Ya, atur nuhun, Bah. Mohon tos terang. Nyatur nuhun tos sumping. Terima kasih sudah datang. Barangkali Abah merasa sudah cukup.
Saya persilahkan. Eta Ya. saterang Abah. Mohon atur nuhun. Iya, terima kasih banyak informasinya, Pak. Abah tidak bisa menjelaskan semuanya Oh iya, Pak. karena Abah juga ada batasannya yang boleh diketahui dan yang tidak oleh manusia. Cuman ini yang bisa Abah sampaikan. Iya. Tapi Bang, Abah terus nggak kagetan tadi. iya. Oh, Abah tadi naik manuk tadi. Oh iya. Yang waktu Rita Iya. bilang ada itu ya. Makasih, Bah. Ya. Itu kaget. Ente Murah. mohon, Musak itu. mohon Bah atur nuhun. Saageng-agengna. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Os. Ambil. Iya. Pindah sini. Mantap gitu. Nah, tadi dari salah satu narasumber yang dipanggil Abah. Nah, tapi saya masih penasaran. Kita coba tes lagi yang lain ya. Barangkali ada keterangan lain. Barangkali ada keterangan lain yang bisa kita korek. Intinya lokasi ini tadi kalau dari yang tadi itu sangat baik. Saya coba cari keterangan dari yang lain ya. Waalaikumsalam. Oh, bisa salah. Sarang saha abi nyarios. Tanya yang lain. Ngerti bahasa kami apa enggak? Ngantor. Sarang saha. Sarang mau ngajaga di tempat dia. Oh iya. Anda kenal dengan makhluk yang tadi masuk ke sini? Ada yang namanya Kiai Asaduri. Ini Abah atau siapa? Apa betul ada itu yang bernama Kiai Asaduri? Kamu kenal tidak? Kaulah bawahan. Oh, ada berarti. Ada. Itu emang seorang kiai betul? Anjun. Seorang kiai. Soalnya saya merasakan energi yang berbeda ya. Ada energi yang berbeda. Tapi ini kedua makhluk bilangnya kiai gitu. Tapi saya berbeda loh. Memang anjing ya perlu. Tidak hanya ingin tahu aja. Apakah beliau memang seorang kiai atau tokoh yang lain gitu? Anjun apa kawan resi? Oh, Begawan Resi kan beda. Saya dari tanya celinguk saya. Soalnya energinya beda di sini. Auranya beda. Yang tadi agak tenang ya kan, yang sekarang kayak Jadi hawanya berbeda. Karena Kiai dan Begawan Resi itu beda jalur saya. Beda jalur. Kalau Kiai kan kita, agama kita. Saya mencium bau aura yang berbeda. Cuman yang tadi bilangnya Kiai terus. Ternyata Begawan Resi. Begawan Resi Asaduri namanya tapi ya. Itu beliau sudah lama, Begawan Resi Asaduri itu. Ya. Sebelum banyak manusia yang datang ke sini. Sama. Dia duluan yang sudah ada di sini. Beliau menjelajah ke sini berarti. Iya.
Dia bukanlah seorang sini. Dari mana beliau berasal? Dari wetan. Oh, Sarua. Dari selatan. Selatan apa? Timur. Iya. Sama. Yang beda tadi Begawan Resi. Semuanya sama berarti. Tapi apakah sang Begawan itu membiarkan kalau tempat ini dimanfaatkan oleh kami, oleh manusia? Iya, Oh, boleh. dia akan suka Oh, sama berarti. kalau manusia yang ngurus. Apakah air ini bisa untuk menawarkan upas gitu? Oh iya, sama berarti. Dan Sama. juga tadi kata si Abah yang tadi ada sebuah pusaka Iya. bedog itu di sini sama Dia kuda pusaka. kencana. Dia sebuah golok panjang. Bukan pedang, Dia golok. bedog ya. Di daerah kita kan golok nggak Nggak terlalu panjang. panjang ya. Ada yang panjang. Oh, ada. Bukan pedang aja yang panjang. Oh iya, ada perbedaan sih antara pedang dan golok. Ya, ada perbedaan. Dan kuda itu dari mana ada kuda itu? Sama. Bukan dari sini. Itu kuda memang maksudnya berasal dari bangsa gaib itu tadi Iya. awal. Oh iya. Itu tercipta dari hasil karya manusia atau terbentuk dengan sendirinya kuda itu? Itu terbentuk sendiri. Oh, terbentuk sendiri. Berarti itu bukan hodam. Ya. Maksudnya bukan hodam yang dihasilkan dari karya. Seperti membuat keris, membuat raja itu kan bisa menghasilkan hodam. Nah, berarti bukan hasil itu. Karena Tetapi alami. Karena menjaga Begawan Resik itu selalu mengabdi untuk menjaga tempat ini. Oh iya. Begawan Resi Asaduri. Beliau pengaruhnya besar berarti dulu ya. Iya. Sebenarnya beliau itu ada kepentingan apa dari timur sampai datang ke sini? Kepentingan dia. Dia ingin membangun tempat ini menjadi perkampungan. Dulunya ini hutan belantara. Jadi sengaja ingin menciptakan lingkungan Karena hidup. satu golok itulah dia membersihkan tempat ini. Oh jadi golok itu tujuannya Berarti sudah ratusan tahun ya. Baba dia. Untuk membersihkan tempat ini. Apakah ada berarti Kiai Asaduri masih berada di wilayah desa ini? Iya. Dari dulu sampai sekarang berarti masih ada ya? Masih ada berarti. Berarti ada Dia entah itu sebenarnya apa. Asaduri. Asaduri. Iya. Asaduri. Sanhuri. Oh, Asaduri bukan Asaduri. Iya, itulah Asaduri. Oh, pakai H berarti. Bukan Asaduri tapi Asaduri. Yang pertama datang ke tempat ini. Asaduri ya, bukan Asaduri, Asaduri. Makanya bodoh manusia yang tidak menjaga tempat ini. Iya, Ki. Udah berapa menit nih? Saja. Oh. Oke. Berarti Kiai apa tadi Begawan Resi ya, Begawan Asaduri itu masih ada di wilayah sekitar sini sampai meninggal di sini nggak? Iya. Oh, sampai meninggal di sini. Karena dia sayang dengan tempat ini. Jadi dia tidak mau meninggalkan tempat ini. Kalau zaman dulu kan ada moksa ya, Ki. Ngalebur gitu. Beliau pakai sistem ngalebur atau Dia siang malam mengerjainnya. maksudnya meninggal atau dia moksa? Gitu? Dia moksa. Oh, dia ngalebur. Moksa itu menghilang, tidak dikuburkan. Itu memang ajaran dari itu seperti itu. Jadi untuk orang yang punya tahap tertentu. Berarti moksanya masih di wilayah desa ini ya, Ki? Oh, berarti masih ada runtutan lain selain tempat ini. Kira-kira Abah juga Sebelah sana. pusaka itu apa enggak? Iya.
Oh, ikut menjaga. Saya yang menjaganya, ada tugas dari beliau untuk menjaga pusaka itu. Berarti beliau di sebelah sana, Ki? Ya, Ini tadi koneksinya ke sana terus. Koneksinya. Jadi tadi kan Koneksinya ke sana. pas burung yang datang kan larinya ke sana. Larinya ke sana ya. Iya. Ke selatan larinya. Berarti selatan dari sini. Jadi kan burung dari timur ya. Yang kata Rita tadi ada yang datang. Nanti kan datangnya dari timur. Iya. Dari timur pulang ke selatan. Sini, ya, tadi. Berarti mungkin beliau moksanya di selatan. Tuh, pandangannya beda ke selatan. Apa ada yang mau ditujukan sama Abah? Tadi burung itu larinya ke selatan. Apakah itu beliau tempat moksanya di selatan? iya. Selatan itu kidul. Menjaganya. Selatan itu kidul dari sini. Kidul itu dari sini. Kalau untuk kuda kencana itu sendiri, Berarti masih ada titik lain di desa ini. Ke sebelah selatan dari sini. Nanti kita coba tanya warga ya. Sebelah selatan dari sini. Atau kidul kalau di sini. Ki, apakah tempat moksa itu di ini juga ada yang merawat? Sebenarnya tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Tapi ada manusia yang sudah tahu mungkin ya, Ki? Oh, ada. Oh, berarti sudah ada manusia yang tahu, berarti memang sudah ada yang mengelola dulunya mungkin. Ya. Tapi dulu yang tahu mungkin hanya 1-2 orang. Seperti itu ya. Dia juga sudah meninggal. Oh, sudah meninggal? Iya. Dan di situ ada keturunannya yang sudah tahu tempat ini. selain Abah ada lagi penunggu yang lain di sini? Banyak. Banyak. Iya. Banyak. Untuk hal negatif barangkali Kalau teman Abah? Kalau negatif selalu di luar. di luar, ini wilayahnya positif, nggak bisa masuk yang negatif. Kenapa Abah? Beliau sedang melihatnya. Oh iya, dipanggil. Ya silahkan, kalau dipanggil silahkan. Mungkin ada keperluan di sebelah sana berarti ya? Dia tidak mau. Mau datang apa gimana? Ke sebelah sana. Beliau moksanya berarti nggak di sini, ke sana larinya. Oh. Terima kasih banyak, Mbak. Nanti saya coba tanya ke warga di sini, barangkali ada yang tahu ke sebelah sana. Iya. Terima kasih banyak. Barangkali ingin kembali silahkan. Tadi saya soalnya curiganya sama burung tadi datang dari selatan, datang dari apa? Timur. Iya. Burung itu keluar dari timur, dia hinggap dulu di sini, terus dia kembali ke selatan, selatan. Iya. Si burung itu kembalinya ke selatan. Terus Dan suaranya juga jelas kedengaran dari pengakuannya sama. Pengakuannya sama bahwa beliau moksa di sebelah selatan. Masih di sekitar sini. Nah, ada apa di sebelah selatan? Saya coba tanya ke warga aja. Pak Lurah mana? Pak Lurah? Dia sarang paku sana. Oh, tacan. Bah, bentar. Oh, kadus. Di sebelah selatan teh kemana kan itu berarti nya? Aya di tempat atau nanti bilih aya di tempat anu nya istilah nama anu rumahnya anu di rumah gitu, anu dirawat. Caur. Nah, di selatan. Dari sini. Nah, berarti sama, cocok berarti ya. Cocok berarti udah pertanda dari tadi. Selatan, ini makhluk ini bicara ke selatan juga. Tapi kata beliau juga ke sebelah selatan ada buyut caur. Tapi lokasinya ini jauh. Lokasinya jauh. Dekat. Masih lingkungan desa. Masih desa. Berarti kalau dari sini selatan betul ya. Nah, baiklah, daripada panjang lebar, saya ingin tahu kalau diizinkan ke sebelah selatan. Gitu. Kalau diizinkan. Oh, gimana? Iya, hanya ingin lihat aja, nggak mediator gitu.
Alhamdulillah kita diizinkan. Soalnya penasaran, pertandanya ke selatan semua gitu, jadi ingin tahu. Alhamdulillah kita diizinkan, kita ke sana. Nanti sampai jumpa di sana aja. Ya. Alhamdulillah kita dapat izin untuk melihat ke sebelah selatan, ke sebelah kidul. Ini yang tadi petunjuk burung gitu ya. Saya menangkap sinyalnya sebetulnya dari burung awal mulanya, bukan dari mediator ya. Kalau dari mediator, saya hanya menegaskan kecurigaan saya. Karena indikasinya tadi sudah ada dari makhluk itu, atau dari makhluk yang terbang tadi. Dia indikasinya terbang ke arah selatan. Nah, untuk itu saya kan penasaran kenapa kok burung itu datang dari timur kembali ke selatan. Bahasa Moksa ini sebetulnya apa ya namanya ya? Bisa dikembangkan lagi gitu. Entah itu apakah moksa, entah itu apakah meninggal. Wallahu alam ya. Saya juga nggak bisa memastikan namanya mistik atau hal-hal gaib. Kalau ini buyut sahur, kalau makhluk tadi asa duhuri, ada sih sedikit kemiripan tapi beda. Sahur sama asa duhuri kan beda. Cuman mirip-mirip. Ada H, ada R, ada I, ada U, ada A. S-nya ada semua, cuman hurufnya lebih banyak asa duhuri. Nama ada semua, tapi hurufnya lebih, kosakatanya lebih banyak hurufnya. Kalau ini lebih dipersingkat, buyut sahur. Nah, tapi walau alam ya, saya nggak bisa menjamin 100%. Intinya terima kasih banyak Pak Kubu dan jajaran, terima kasih sudah mengizinkan saya mengeksplor di sini. Saya mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran dari lokasi yang ada di sini. Banyak ilmu yang kita petik ya, yaitu tentang apa? Tentang keteguhan merawat suatu warisan leluhur kita. Bahwasanya tanpa ada leluhur mungkin tidak ada kita. Bagaimana ada kita kalau leluhur tidak ada? Mungkin nggak? Kemungkinannya eh, sangat tidak mungkin kemungkinannya ya. Kenapa? Seandainya gini aja, orang tua kita tidak bertemu dengan salah satu orang tua kita. Misal bapak kita tidak bertemu dengan ibu kita. Mungkin nggak Ipong yang lahir, pasti yang lain. Begitupun dengan leluhur. Kalau seandainya leluhur tersebut tidak berjasa saat itu, mungkin akan berbeda alam saat ini. Dari pemikiran, tentunya dari kepemerintahan ya. Kalau sekarang kan pemerintahan, kalau dulu kan sama ke pemerintahan juga tapi berbeda ya. Berbeda sistem. Tapi intinya tetap mengarahkan masyarakat atau mengadakan pelaturan di dalamnya sehingga membuat tercipta kehidupan masyarakat yang terarah. Nah, karena terarah itu jadi terbentuklah saat ini. Ada desa ini, ada dusun ini, ada kecamatan ini. Kalau dulu nggak ada mereka, beliau para pejuang, yang nggak tahu desa kita seperti apa, bentuknya seperti apa. Dan mungkin yang ada saat ini di desa ini bukan kita, itu bisa terjadi. Nah, maka dari itu para pemuda, para generasi, hargai sejarah yang ada. Ya, apapun yang ada di desa kita, hargai sejarah, jangan dirusak, dirawat. Apalagi ada undang-undangnya kan ya. Cagar budaya itu nggak boleh dirusak, tapi dilestarikan. Kalau dari segi kita bernegara ya, gitu. Meskipun berbeda keyakinan, tetap harus dijaga karena kita berada di asas hukum ya, gitu. Karena ada hukum, ada aturan, cagar budaya harus dirawat dan dijaga. Meskipun keyakinannya berbeda, gitu. Untuk para generasi nih, jangan merusak. Suka ada yang coret-coret, merusak gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, ini untuk para pemuda ya. Jaga, rawat cagar budaya yang ada di desa kita. Gitu. Pak Kubu, terima kasih banyak semuanya para kesepuhan atas mengizinkan saya hadir di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika merepotkan. Kalau saya terima kasih yang sebesar-besarnya karena mendapatkan ilmu di sini. Dan tadi ada amanah mungkin nanti bisa dilihat yang belum melihat. Tapi kembali jangan dipercaya 100%, 50% saja. 50%-nya kita pakai logika. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.